Nah itu bocorannya kan. Mengapa hoki itu selalu diikut sertakan sama Sintayong walaupun dia nggak subur. Kalau gua nggak salah pelatih kiper Persebaya yang mengkhawatirkan itu. Nah Hernando nepis tendangan penalti pemain Australia di pertandingan itu waktu itu. Udahlah Liga 1 gak usah diadain aja. Kalau terus-terusan kayak gini gitu. Arema menyikapinya ya udahlah. Cari aman kali itu. Anak bebek makan pisang. Welcome back to Anak Gawang. Gimana pantun gua? Ya. Udah mulai ke Saprian. 5 dari 10. Oke. Meskipun pantun gua B aja tapi pembahasan kita luar biasa nih. Bahasa apa Bang? Tentang apa? Kayak hidup orang banyak. Soalnya apa? Kompetisi Indonesia Liga 1 dimutilasi. Ya. Ternyata Liga 1 harus dihentikan selama berapa bulan? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Tuh karena apa? Ya? Sebulan. Tanggal 31 sampai tanggal 5 sampai tanggal 3 Mei. Oh iya sebulan ya. Sebelumnya kan emang karena libur lebaran juga kan. Sebelum ya, Nah, libur lebaran ya paling libur lebaran tuh 10 hari tadinya, cuma 10 hari. 10 hari ya? 10 11 hari lah. Tapi sekarang ada isu yang besar ternyata, yaitu adalah demi kepentingan timnas U23. Nah, Ikin gimana melihatnya tentang keputusan PSSI kali ini? Kita cerita ini aja lah, gimana keputusan itu Ya. keluar dulu ya. Jadi hari Sabtu kalau nggak salah, Exco itu menggelar emergency meeting lah disebutnya, rapat darurat gitu. Dari rapat darurat itu, dari emergency meeting itu diputuskan bahwa demi timnas Indonesia U23 bisa diperkuat pemain-pemain terbaik, terutama khususnya dari Liga 1, dan juga alasan PSSI ya, supaya klub kopinya boleh diminum nggak? Boleh. Kan supaya klub tidak keberatan dengan tidak merasa dirugikan lah. Akhirnya diambil keputusan untuk menghentikan sementara Liga 1 per hari Senin kemarin, tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 sampai selesainya Piala Asia U23 2024 itu selesai tanggal 3 Mei. Optimis sekali masuk final berarti ya. Targetnya Olimpiade, target. Abang Koplo gimana melihat keputusan PSSI? Itu dia belum selesai. lagi. Ya Belum pokoknya selesai dia. ya, Bukan udah itu. Dia belum selesai. diputusin sampai dihentikan sampai berakhirnya Piala Asia itu. Tadinya kan Liga 1 itu akan libur jelang Idul Fitri doang tuh tadinya. Ya, PPNS lah. Selama 12 hari. Selama 12 hari, cuman dengan adanya keputusan ini berarti Liga 1 sekitar hampir sebulan lebih akan berhenti sementara. Yang tadinya akhir April itu 28 April itu Selesai. match terakhir regular series. Jadi awal Mei itu kan tadinya ada Championship Series sudah mulai dimulai tuh. Nah, akhirnya dengan keputusan ini berarti regular series mundur kan. Berarti ya kemungkinan Championship Series bisa di akhir Mei mungkin. Kalau dipadetin sama LIB jadwalnya ya. Di awal Mei itu dipadetin lah. Jadi misal main hari Senin main, Jumat atau Sabtu udah main lagi gitu. Jadi seminggu itu klub mungkin bisa main 2 kali lah. Supaya ngejar itu Championship Series Sesuai jadwal. Nah, Bang Koplo gimana Apa? tentang keputusan kali ini? Lu ngeliatnya sebenarnya kan kagetnya malam-malam juga kan itu keluarnya. Ini kan kalau menurut ketum PSSI sendiri Erick Thohir ini sebagai win-win solution ya. Tapi kalau misalnya dari segi klub, memang klub ini dirugikan. Pertama dirugikan soal dana nih. Contoh Madura United itu udah beli tiket kan. Semua klub rata-rata pasti udah beli tiket untuk pertandingan UE kayak gitu-gitu. Madura United klaim kerugian 100 juta. Terus Persebaya udah nyebar tiket untuk pertandingan lawan Dewa United tuh. Akhirnya batal ya kan. Tapi ada juga yang menyikapinya dengan bijak. Maksudnya bijak ya udahlah dibatalin ya kan, kayak Arema ya kan. Arema menyikapinya ya udahlah. cari aman kali itu. Karena degradasi. Nggak ada persiapan kayak gitu kan. Tapi yang paling fatal sebenarnya dari penundaan ini selain segi material non material ini soal pendaftaran pemain nanti ketika kompetisi musim baru. Ini waktunya jadi mepet untuk pendaftaran pemain di FIFA-nya kayak gitu kan. Apa namanya? TMS ya. TSM atau TMS. Jadi ini bakal jadi mepet
untuk pendaftarannya kayak gitu. Jadi mau nggak mau tuh klub-klub Liga 1 harus makin jeli lagi untuk bursa transfernya. Nggak ada lagi bisa pemain yang di trial kayak gitu trial nggak bisa. Jadi memang harus mepet itu salah satu yang menjadi kendalanya. Untungnya penundaan ini lebih untungnya ya, hanya tinggal beberapa sisa 4 pekan dari regular series ya, Vin. 4 pekan apa 3 pekan? 31, 32, 33, 44. Iya, 4 pekan kayak gitu. Kalau misalnya ini penundaannya masih di pekan-pekan ke-20, wah ini ya bakal sulit juga soalnya. Tapi ya itu ya, gua nambahin dikit ya. Dari penundaan ini kan benar tadi kata Bang Koplo, yang paling dirugikan itu pasti klub. Karena kalau tadi kan Bang Koplo bilangnya soal Persebaya yang udah Madura apa Persebaya tadi yang udah booking tiket tuh. Persebaya udah nyebar tiket kan? Udah nyebar tiket, terus yang udah booking hotel segala macam kan. Selain itu juga klub-klub ini yang gua tahu rata-rata nih ngontrak pemain karena regular series ini habis sampai April ya. Rata-rata klub itu ngontrak pemain cuma sampai bulan April gitu. Nah artinya kan si pemain ini klub ini harus nambah 1 bulan minimal gitu kan untuk apa namanya tuh, untuk si kontrak ini nih gimana gitu caranya. Itu kan otomatis ke pembiayaan juga dana membengkak. Contoh juga Persija misalnya kemarin yang tadinya mau main di GBK hari Kamis nanti tahun 4 akhirnya batal. Itu kan mungkin panjar ke GBK udah mau segala macam lah, itu kan jadi akhirnya jadi gue sih ngelihatnya apa ya, gue gak tahu ya pertimbangan PSSI, apakah PSSI udah mempertimbangkan itu juga apa enggak gitu. Karena apa namanya ya banyak, kalau menurut gue lebih banyak dirugikannya gitu Jo. Maksudnya apa namanya itu, dan gue juga ngelihat di media sosial adalah salah satu wartawan senior nge-spill DM-an dia sama pemain asing. Nah, pemain asing yang main di Liga 1. Siapa? Enggak ditunjukin. Wartawan seniornya kayak gue tahu. Terus biasanya Marco Simic kalau yang di-spill. Enggak ditunjukin tuh siapanya. Cuman intinya si pemain asing itu ngeluh karena kampung. Iya, harusnya dia udah ngerencanain liburan gitu. Udah beli tiket segala macam, akhirnya kan karena liga ini tertundanya hampir sebulan, ya rencana itu batal gitu. Dan ini kan malah kedepannya kalau kayak gini terus gitu, ya ntar siapa yang mau main di liga kita gitu. Bahkan gua apa ya miris aja gitu, liga 1 udah berapa kali lah musim ini banyak ditunda gitu. Kemarin karena pemilu, terus Piala Asia, kalau Piala Asia oke lah, karena apa namanya tuh, karena Piala Asia senior ya, karena emang meskipun bukan agenda FIFA karena di luar kalender itu kan, cuman sama FIFA dikasih cash khusus lah karena itu kan turnamen resmi gitu. Jadi itu pun klub-klub pun pasti akan ngerti lah, cuman kan karena ini kelompok umur dan segala macam gitu, malah gue kayak ini klub-klub Liga 1 ya itu gue ngelihatnya ke klub-klub aja gitu, ditambah klub-klub ini kan mungkin secara finansial belum stabil segala macam, ada kayak gini membengkak segala macam. Bahkan kalau gue ekstrimnya gue nih ya, udahlah Liga 1 gak usah diadain aja kalau terus-terusan kayak gini gitu. Udah pemain suruh main aja di luar negeri gitu, berani gak tuh? Maksudnya sekarang buat apa gitu kompetisi gitu, ada kompetisi tapi dalihnya kan kepentingan nasional gitu. Lama-lama kita jadi negara ultranasional di situ. Terlihat sekali kebencian dengan PSSI. Kita inilah harus sama-sama saling menempatkan lah, jangan semua kepentingan timnas diambil, kepentingan timnas diambil. Padahal kemarin habis buka bareng sama Bang Arya. Tapi ada gak penolakan yang keras gitu. Sebenarnya kan kayak yang spill itu kan cuma DM-an atau ada klub yang menyatakan keras, ini nggak bisa nih. Sejauh adem-adem aja. Sejauh ini sih belum ada klub yang bereaksi keras ya. Gua gak tahu nyari aman atau belum atau gimana, gua gak paham lah. Cuman saya sampai sejauh ini sih belum ada klub-klub yang bersuara atau menolak segala macam. Pemain juga nggak ada. Pemain juga yang terang-terangan terbuka sih nggak ada. Mungkin hati-hati juga lah mereka itu kan ntar di ya itulah. Kasih kan ada keuntungannya apa menurut lo? Dengan apa? Ya ini ditunda. Nggak ada menurut gue. Kan demi timnas. Nggak ada keuntungan. Nggak ada keuntungan itu. Nggak ada urgensi gitu ini ditunda. Maksudnya juga klub-klub juga udah mau akhir musim gitu kan, maksudnya udah tinggal. Tapi kan apa keuntungannya untuk PSSI mendepak Sintayong? Ya.
Jadi beban di Jadi Sintayong. dinaikin Ini dulu ya, setinggi langit ini kan. kayak nih lu udah sampai gua liburin liga gitu kan. Liga gua liburin, masa kan Sintayong target gitu. beban. Enggak ada deh Nggak. keuntungannya. Nggak ada sih kalau kata gua. Tapi Jadi keuntungannya mungkin kalau dari sisi timnas ya timnas bisa diperkuat pemain-pemain terbaik dari Liga 1. emang lu nggak ngeliat apa akhirnya kan kalau pemain-pemain itu kan U23 kebanyakan penting juga dan senior pemainnya di klub nih penting nih. Kalau Pak Erik bilang ada yang mau Championship Series terus mau ada yang apa berjuang dari keluar dari degradasi. Nah itu kan pemain itu jadi klub itu akan berjuang dengan skuad penuh gitu. Lu nggak melihat itu sebagai poin plus dari keputusan Sebenarnya kali ini. Dilematisnya gini loh, ini kan sebenarnya timnas U23 ya. Yang sebetulnya kan timnas gimana ya? Di luar negeri itu kan bukan di luar negeri lah. Gua pernah ada yang bilang lah salah satu apa petinggi supporter di Indonesia lah. Dia bilang apa namanya tuh ngambil case-nya misalnya Rizky Ridho gitu. Rizky Ridho ini kan udah level timnas senior gitu. Ya kan. Untuk apa dipakai lagi di tim junior gitu di kelompok usia gitu. Udahlah yang udah main di senior ya udah biar fokus aja di senior gitu. Yang U23, U20 ini pemain baru yang selama ini nggak dapat tempat di senior atau belum bisa naik ke level senior dicoba di U20, U23 gitu. Cuma karena kita ini momentum, gue gak tau ya PSSI mungkin mau ngambil momentum, wah timnas lagi bagus, masyarakat lagi ini, akhirnya ada ambil momentum lah. Ini gimana caranya timnas harus naik segala macam gitu. Menurut gue gitu. Ada gak sih solusi tanpa harus menghentikan kompetisi? Jadi bikin peraturan apa gitu kan? Jadi PSSI kalau pintar. solusi Tadinya kan gue setuju sama Iken. Jadi momentum timnas memang lagi naik ya kan. Dan Erick Thohir itu salah satu menterinya Joko Widodo yang memang rata-rata menteri kabinet Indonesia Maju ini memperhatikan sosial media kayak gitu kan. Jadi memang sosial media menjadi tolak ukur mereka untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah kalau misalnya solusinya, jadi dulu gue pernah diikut sertakan ke dalam penyusunan perubahan Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia tuh, kurikulum sepak bola Indonesia waktu itu sama Coach Indra Safri sebagai Dirtek. Jadi seharusnya U23 ini setuju gua apa kata Ikin yang tadi dibilang dari salah satu petinggi supporter. Memang U23 ini diperuntukannya seharusnya yang bermain tuh U20. U20 itu bermain untuk U23 karena ruang lingkupnya U20 itu sudah mendekati level senior. Nah, U23 yang udah main di level senior itu seharusnya nggak perlu lagi dipanggil main di U23. Karena kalau misalnya runtutannya 2 turnamen level dunia itu di kelompok junior itu cuman ada U17 sama U20. Piala Dunia U17 dan Piala Dunia U20. Seorang kelompok umur U15 sampai U17 itu main di U17. U17 sampai di U20 itu main di 20. Sedangkan U20 ini sudah masuk ke level U23 dan senior. Jadi solusinya memang balik lagi ke kompetisi usia muda di Indonesia itu harus digalakan. Digalakan dalam arti memang sekarang udah ada EPA tapi sistem EPA masih home turnamen ya, bukan kompetisi penuh kayak gitu. Jadi memang harusnya kompetisi penuh dan itu semua level klub dari itu kan EPA ini hanya diperuntukkan untuk Liga 1 saja. Klub-klub Liga 1 nih dari harus punya tim U16, U18, U20. Seharusnya dari Liga 2 pun nanti seharusnya harus ada tim level juniornya bahkan dari U12 kayak gitu. Sebenarnya penting apa sih Kin ini Piala Asia U23 karena dibela-belain banget? Dianggap penting gitu ya karena Piala Asia U23 ini tiket buat ke Olimpiade sebetulnya kan. Jadi mungkin PSSI-nya Erick Thohir ini pengen bikin sejarah. Iyalah pengen mengulang sejarah karena kita baru sekali tahun 56 di Melbourne, Australia waktu itu kan udah lama banget tuh dan sepertinya ya itu Pak Erik mungkin pengen mengulang sejarah itu gitu untuk lolos ke Olimpiade. Jadi yang untuk yang informasinya gitu ya untuk tiket Olimpiade ini dari Asia itu
dapatnya 3,5 itu 3 lolos langsung, Satu satunya playoff lawan wakil Afrika. Oh gitu ya. Wakil Afrika. Kan udah diundi ya, tinggal Udah 4 diundi, negara doang kan. Tinggal 4 negara ini, tinggal 4 slot ini. Ya, yang Asia itu 3 itu dia dapat dari mana? Juara Piala Asia U23, runner up Piala Asia U23 dan peringkat 3. Yang 4 playoff. Peringkat 4 playoff sama wakilnya Afrika. Belum tentu juga menang lolos. Ya, makanya kalau lolos ke semifinal itu belum pasti. Belum jaminan lah. Belum jaminan tiket Olimpiade. Ya kalau mau jaminan berarti masuk final. Kalau mau jaminan, cuman untuk sampai ke final jangan kan final dulu lah, lolos fase grup aja dulu karena lawan-lawannya juga berat ya. juga berat. Qatar, ada Australia, sama ada Yordania itu di level seniornya dia runner up Piala Asia kemarin kan. Qatar ya kita tahu sendiri juara bertahan Piala Asia 2 kali berturut-turut lagi kan untuk seniornya ya. Australia ya gak usah ditanya lagi lah, langganan Piala Dunia juga. Jadi ya di fase grup aja sebenarnya udah sangat berat sih gitu. Sintayong juga pernah dikalahin Australia tuh waktu itu 1-0 di kualifikasi Piala Asia sebelumnya 2000 berapa tuh? Oh iya. Ya kan. Waktu zamannya Ramai Rumakik gitu main Hernando ya kan. Ya pantas makanya kemarin waktu doorstop Hernando ditanya itu balas dendam katanya soal Australia. Nah, Hernando nepis tendangan penalti pemain Australia di pertandingan itu waktu itu. Kalau dari sisi skuad yang dipanggil, Bang Koplo ngeliatnya gimana? Karena sebagian besar namanya udah malah melintang di senior ya. Sebagian besar pemain senior. Iya kan? Iya, hampir dari 28 hampir berapa ya? Lebih dari setengahnya lah itu. Lebih dari setengahnya itu pemain senior ya kan. Ada pemain muka-muka baru ya kan. Dan ada pemain juga yang di waktu SEA Games Indra Sapri meraih medali emas kan. Kalau dari skuadnya sih ya B aja ya kan. Apa yang mau sebenarnya ini Piala Asia U23 ini bukan untuk mencari ajang prestasi karena mencari jam terbang mereka. Balik lagi kan jam terbang yang tadi gue bilang U20 nih yang seharusnya main di U23 kayak gitu kan. Kayak Marcelino dia ngapain jauh-jauh dari Belgia datang ke Qatar untuk tanding U23, biarin aja dia berkembang di Belgia ya kan. Nathan apalagi ya kan, biarin aja dia berkembang di Eredivisie kayak gitu ya kan. Terus Rafael Struijk, biarin aja dia berkembang di Ado Den Haag. Nah, Rafael Struijk ini gue agak sedikit khawatir karena dia kayak kelelahan gitu ya kan. Kemarin lawan Vietnam terus sempet sakit ya kan, sekarang dipanggil lagi ikut TC ya kan. Waduh, jet lagnya parah banget ya kan. Maksudnya ngapain ya, udah main di liga yang apa di klub aja maksudnya yang di Liga 1 atau kayak gitu ya kan. Kayak gitu sih menurut gua. Nah, nyambung kelelahan, soal kelelahan dari Bang Koplo itu, Persebaya juga ngeluhin Hernando ya? Dokter timnya pelatih kiper gitu gua lupa ngeluhin soal Hernando karena Hernando dari SEA Games cedera ya. Dari SEA Games tahun lalu tuh nggak berhenti tuh SEA Games FIFA Matchday, Piala Asia segala macam. Bahkan kemarin kan yang tadinya nggak masuk skuad yang diberangkatin ke Vietnam. Iya, yang lawan Vietnam diberangkatin ke Vietnam. Dan di satu sisi kondisi Hernando lagi masih pemulihan cedera bahu ya. Dislokasi, dia kena dislokasi bahu kan. Jadi cerita cedera bahu itu ini gara-gara apa? Dia sempet agak belum sembuh-sembuh gara-gara dokter gadungan dulu itu. Oh iya. Nah, itulah apa namanya tuh. Jadi karena kan pemain juga pasti ada limitnya gitu ya. Dihajar terus-terusan main di berbagai level kelompok timnas, main di klub. Ya, pemain pasti ada titik apa ya, itunya maksimal gitu. Levelnya. Pasti ada titik maksimal levelnya. Ditakutkan kan hal kayak gitu malah bikin pemainnya malah jadi drop, entah cedera entah apa gitu ya. Kita sih berharap itu tidak terjadi, cuman kan ya namanya manusia pasti ada limitnya gitu. Dan itu yang dikhawatirkan sama kalau gua gak salah pelatih kiper Persebaya yang mengkhawatirkan itu gitu. Apalagi kondisi Hernando-nya juga sedang cedera, dan itu mungkin juga terjadi di Rizky Ridho yang selalu dipanggil kan. Dua nama yang hampir selalu dipanggil lah, belum Witan gitu, kayak gitu. Kalau mau ngambil contoh di luar negeri itu pernah ada Pedri itu main dalam semusim bisa berapa, 50 lebih. Dia cedera ya, akibatnya sekarang cedera nih, nggak main di Euro ya kan. Iya, takutnya akan mengulang itu aja. Pedri yang istilahnya fisiknya kan di tempatnya oke tuh. Nah, ini kan gimana kalau pemain Indonesia? Itu masalah Pedri cederanya lagi ngelangkah ya, nggak lagi benturan kan. Kayak kepleset kulit pisang dah. Kepleset kan, lagi kepleset kan. Kepelitak.
Pak Erik tolong didengarkan Pak Johan ini, kasihan pemain Pak Erik. Ini lagi satu lagi yang menarik dari daftar squad, lagi-lagi ada Lord Hoki Caraka. Dia kayak dipanggil mungkin, lu gimana sih kan melihat hubungan STI sama Hoki ini, kayaknya apa pemain jaminannya di depan. Ini apa? Pengen bawa hoki. Hoki bawa hoki gitu. Nggak tahu ya apa ya, mungkin Sintayong suka kali ya gaya tipikal hoki atau segala macam. Kalau gue gitu. punya bocorannya. Oh ini gitu. Jadi Sintayong itu kenapa memanggil selalu hoki? Karena hoki itu sudah dipantau sama dia dari sejak U20 ya. U20 itu akhirnya Piala Dunia itu. Nah, Sintayong itu ingin punya sifat kalau misalnya nih striker ini masih belum bisa berkembang, maksudnya belum menyetak bola apa, dia pasti mempercayakan terus untuk mengasahnya terus. Jadi sengaja hoki ini diasah untuk Piala Asia ini. Gitu kan, jadi makanya kemarin ditaruh di senior terus ya kan, karena untuk U23 ini si hoki ini dan untuk masa depan. Nah itu bocorannya kan, mengapa hoki itu selalu diikut sertakan sama Sintayong walaupun dia nggak subur ya kan, gitu. Kalau kata Tan Malaka, terbentuk ya. Mudah-mudahan. Tapi selanjutnya apakah ada ini gak sih soal pemanggilan ini, ada izin-izin yang sulit gak dari tim-tim luar nih, Pin? Kalau klub Liga 1 kan udah clear lah ya, karena libur. kompetisi libur berarti libur bisa pulang kampung makan rendang. karena kompetisi libur berarti semua pemain yang berasal dari Liga 1 bisa bergabung. Sekarang PR-nya tinggal di pemain yang board kan, ada Marcelino, Ivar, Struik, Nathan 4 ya. Ada lagi. Arhan 5. Ada lagi, siapa lagi ya? Lupa gue. 5. Abner, Arhan, Abner 6. Abner udah 6. Itu siapa aja? Justin Abner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Nathan, Struik. Oh iya, Nathan, Marcelino. 6 ada 6. Cuman ya itu update. Gue sih belum nge-update lagi ya per hari ini ke Pak Marji. Cuman terakhir itu hari Kamis, hari Kamis atau hari Jumat gitu. Terakhir update dari Pak Sumarji. Komunikasi dengan klub-klub si pemain itu katanya sudah dilakukan. Beberapa ada yang merespon dan responnya yang dilepas itu Arhan udah pasti dilepas karena kan nggak dapat menit bermain gitu kan, 2 menit bermain gitu. Arhan Marcelino kali ya paling ya. Marcelino kayaknya menurut gua agak sulit ya kan. Dia ada menit bermain. Street bisa dilepas, tapi balik lagi kelelahan itu yang tadi gua bilang. Paling yang dijamin itu Arhan doang ya. Kalau kayak paling sama Hapner ya, karena Hapner juga masih belum dimainin sama Osaka kan. Tapi kan karena Justin pemain baru, tapi ya kita gak tahu lah apakah Cerezo mau ngelepas Hapner atau enggak gitu. Jadi untuk pemain abroad sih belum ada kabar pasti ya. Kita lihat aja nanti nih, hari ini kan latihan perdana nih. Ini syutingnya hari Selasa tanggal 2 ya. Hari ini. Enggak kan informasi. Dan hari ini baru timnas U23 baru mulai latihan perdana di Dubai. Nah, ntar kita lihatlah apakah di latihan perdana ini pemain abroad ada yang udah gabung atau belum. Kalau dari sebelum-sebelumnya nih Piala Asia ini gengsinya gimana sih Piala Asia U23 Pak? Ya turnamen nggak lebih kayak Dana Nation Cup gitu. Kita baru pertama kali. Gengsinya ya benar kata Iken. Gengsinya ini negara ASEAN itu Vietnam pernah jadi runner up. Waktu itu kalah sama Uzbekistan tahun 2018. Waktu itu Park Hang-seo. Itu Vietnam lagi naik-naiknya tuh, ada Nguyen Quang Hai ya kan, yang sekarang kemarin dicadangin terus ya kan. Jadi kalau gengsinya ya kembali lagi tergantung federasi masing-masing. Kalau gue berpendapat, kalau misalnya kayak negara-negara kayak Qatar, Australia, ajang ini yang tadi gue bilang di ajang sebagai cari jam terbang kayak gitu kan. Tapi yang bermain yang U20-nya kayak gitu kan, untuk nanti bakal main di Piala Dunia gitu kan. Karena level kelompok umur itu turnamen yang bergengsi cuma 2, U17 sama U20 Piala Dunia. Piala Asia ini hanya untuk jadi kelompok umur, untuk jadi jam terbang mereka aja kayak gitu kan. Balik lagi kalau kompetisinya memang berjalan bagus dari segi kompetisi usia muda sampai senior, level senior ya nggak perlu lagi ada TC ya kan. TC hanya 5 hari seminggu kayak gitu, nggak TC panjang ya kan, kumpulin pemain udah.
karena chemistry-nya udah dapet dan mereka udah terasa di kompetisi. Balik lagi kompetisi itu muaranya timnas kayak gitu. Jadi kalau negara-negara ASEAN ya pasti ya balik lagi eksistensi kayak gitu. So, kalau kita berandai-andai nih misalnya Indonesia jadi juru kunci nih Kin, lu apakah STI akan dievaluasi habis-habisan dan bisa Nah itu balik lagi tadi pertanyaan gue tuh, apakah ini sebagai tolak ukur lah langkah PSSI untuk mendepak Sintayong? Kalau nggak kan ini target ada dia. udang di balik batu. Ya. Kalau bicara target kan PSSI itu awalnya targetnya PSSI itu kan hanya lolos fase grup, jadi lolos 8 besar. Iya. Awalnya itu cuman diubah katanya sih klaimnya Sintayong. Jadi Sintayong Sepakat sama Sintayong gitu. Jadi Sintayong pengen targetnya lebih tinggi. Apa tuh? Itu lolos Olimpiade dan Berat. diamini oleh PSSI, oleh Pak Erik gitu kan. Jadi ya apa namanya tuh? Ya kita lihat akan kayak gimana nih langkahnya, apakah bisa kita lolos Olimpiade di Paris. Waduh, ngeri banget. Ntar kalau Messi main Olimpiade ketemu Messi dong kalau segrup. Mbappe katanya mau main. Oh Mbappe juga. Mbappe katanya mau main. Tuan rumah. Gimana Bang Koplong kata tentang ini? Si STY. STI ini ya sekarang menurut gue merasa terbebani ya kan. Ini salah satu syarat untuk kontraknya diperpanjang setelah kemarin berhasil 16 besar Piala Asia Senior. Terbebani Liga 1 libur ya kan. Otomatis pemain terbaiknya bisa dia ambil. Kalau misalnya pemain yang berkarir di luar negeri yang abroad-nya nanti bisa dipanggil, ya STI makin terbebani, harus targetnya harus tercapai kayak gitu. Dan ini gue baru ternyata yang ngirim kelompok U23 itu ternyata cuma Asia sama Afrika ternyata. Jadi Olimpiade kan? Yang Olimpiade ini. Iya kan? Balik lagi jadi mereka CONCACAF itu kayak Honduras, Amerika Serikat itu ternyata U20. Terus apa namanya tuh OFC Australia, New Zealand juga sama. CONMEBOL juga sama, dan Piala Eropa juga ternyata Under 21, U21. Jadi kayak yang U23 itu di sini yang di data ini ya Asia sama Afrika. Kalau Eropa Under 21 karena ada Piala Eropa U21. Jadi karena itu U23 itu kan sebetulnya udah mepet-mepet senior gitu. Itu udah usia senior. Udah pada puber lah ya. Ya semoga aja pengorbanan klub-klub bisa membuahkan hasil yang manis untuk timnas. Mudah-mudahan lolos Olimpiade. Ya, kita berdoa aja sebagai pendukung. Ya kan? Ya, lawannya sulit yo. Dan apa yang lebih penting lagi PSSI, ini kan PSSI era baru, kompetisi musim depan kan berarti kan Pak Erik nih yang bikin jadwal nih kompetisinya. Nah, itu nanti kan ada kongres tahunan PSSI di bulan Mei kalau nggak salah. Itu bakal nanti ada penyusunan kompetisi seperti apa, progres kerja PSSI untuk satu tahun ke depan lah, dan tahun-tahun selanjutnya itu kayak kompetisi. Kabarnya sih kompetisi nanti bakal ada 20 klub kayak gitu. 20 klub. Dua wilayah enggak? Gue nggak tahu, kayaknya sih 2 wilayah. Karena untuk mengurangi kos ya kan, apalagi ada PSBS Biak dan Semen Padang dari ujung ke ujung kayak gitu kan. Lu kalau 20 klub degradasi. Nah, itu. Wah. Ya, sebenarnya ada beberapa janji PR Dia janji-janji juga yang sebelumnya belum terrealisasi. Liga 1 wanita. Kanjuruhan. Ini EPA ini juga sebenarnya kan sistemnya masih ngikutin sistem pendahulu-pendahulunya ya kan, kayak gitu. Jadi sistemnya memang harus kompetisi full gitu kan. Ya semoga aja di kompetisi musim depan. Apakah degradasi berkurang? Ya kita nantikan saja. Karena kan championship baru mulai bulan apa? Kayaknya Juni kan. Ya, apakah degradasi berkurang nanti di Kongres PSSI bulan Mei? Emang ada klub yang nggak boleh degradasi? Nggak canda. Kita sudahi saja omongan ini karena semakin berbahaya guys. Pokoknya semoga kompetisi musim depan nggak ada yang ditunda karena itu penting. Emangnya nih liga bapak moyang lu udah tunda sendiri. Kecuali PSSI mau bayar gaji pemain. Nah, yaudah. Kita minta maaf lagi kan nih. Karena kan kita sayang ini harus lebaran, kita minta maaf, semoga ucapan-ucapan kita dimaafkan. Ada kayaknya banyak yang salah-salah juga sih. Sampai ketemu di episode selanjutnya Jumat minggu depan. Dadah.